Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab 4, persamaan garis lurus PGL part 1. Ini adalah materi pertemuan ke-11 semester 1, tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Hari ini Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per PPH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, Triot, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika Isna kalian subscribe, like, dan komentar lebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Persamaan garis lurus, kompetensi dasarnya. 3.4. Menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah. 4.4. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis. Bentuk umum persamaan garis lurus PGL. Nah, bentuk umum persamaan garis lurusnya ada dua macam. Yang pertama adalah bentuk eksplisit, itu adalah yang Y sama dengan MX ditambah C, dengan X dan Y adalah variabel, C konstanta atau bilangan, dan M adalah koefisien garis atau kemiringan atau yang disebut gradien. Nah, bentuk yang kedua adalah bentuk implisit. A X ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan A dan Y adalah variabel, C konstanta atau bilangan, dan M sama dengan negatif A per B adalah koefisien arah atau kemiringan atau gradien. Nah, coba amati dengan cermat beberapa garis lurus pada koordinat kartesius berikut. Macam-macam persamaan garis lurus. Di sini yang pertama adalah Y sama dengan MX. Kemudian yang kedua, Y sama dengan negatif MX. Kemudian yang ketiga, Y sama dengan A. 4, X sama dengan A. 5, AX ditambah BY sama dengan AB. Dan yang keenam, AX dikurangi BY sama dengan negatif AB. Nah, di sini diperlihatkan bahwa Y sama dengan MX. M-nya positif, itu berarti garis condong ke kanan. M-nya negatif yang kedua, itu berarti condong ke kiri. Y sama dengan A itu datar, dan X sama dengan A itu garis tegak. Kemudian AX ditambah BY sama dengan AB itu berarti gradiennya negatif. Kemudian berarti condong ke kiri, dan yang paling terakhir AX dikurangi BY sama dengan negatif AB itu berarti gradiennya positif dan condong ke kanan. Grafik persamaan garis lurus. Di sini dicontohkan garis lurus yang Y sama dengan 2X. Di sini berarti gradiennya 2, berarti positif, dan garis condong ke kanan. Cara menggambar grafik itu juga kita misalkan X sama dengan negatif 2. Negatif 2 disubstitusi ke nilai X pada persamaan. Berarti Y sama dengan 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 4. Kemudian kita dapatkan titik negatif 2, negatif 4. Nah, kemudian untuk X sama dengan negatif 1, berarti Y sama dengan 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Itu kita dapatkan titik negatif 1, negatif 2. Kalian kasihkan titik yang ada di garis. Kemudian kalau X sama dengan 0, berarti Y-nya juga sama dengan 0, berarti dia melalui titik pusat atau titik pusat koordinat ya. Nah, kemudian bisa kalian lanjutkan dengan X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan selanjutnya. Dan intinya sebenarnya yang di sini dibutuhkan hanya 2 titik. Baru kita bisa
menyelesaikan grafik atau persamaannya. Nah, grafik persamaan garis lurus yang kedua itu adalah Y sama dengan 2X dikurangi 4. Kalian disuruh menggambar grafiknya dengan cara yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu X atau aksis dengan syarat Y-nya sama dengan 0. Dan diperoleh titik A. Kalau Y sama dengan 0 berarti 2X dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, kemudian titik potong dengan sumbu X itu berarti Y-nya sama dengan 0, kita dapatkan tadi ya, Y sama dengan 2, dan dapat titik koordinatnya 2,0. Nah, untuk langkah kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y atau ordinat dengan syaratnya X sama dengan 0, diperoleh titik Y. Nah, titik Y itu karena, titik B ya maaf, titik potong dengan sumbu X itu syaratnya X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan min 4. Berarti titik B yang kita dapatkan adalah B 0, negatif 4. Nah, langkah ketiga tinggal menarik garis lurus dari titik A ke titik B. Nah, itu adalah grafik persamaan garis lurus yang persamaannya Y sama dengan 2X dikurangi 4. Oke? Kemudian contoh yang selanjutnya menggambar grafik persamaan garis lurus yang persamaannya adalah Y sama dengan 4X dikurangi 1. 4X dikurangi 1, kalian ambil satu titik, berarti misalkan X sama dengan 2, berarti Y sama dengan 4 kali 2 dikurangi 1 sama dengan 7. Jadi kita dapatkan titik koordinatnya 2,7. Dan untuk X sama dengan negatif 1, maka Y sama dengan 4 kali negatif 1 dikurangi 1, berarti hasilnya adalah negatif 5. Jadi kita dapatkan titik koordinatnya negatif 1, negatif 5. Kalian cari titiknya di koordinat kartesius dan hubungkan kedua titik tersebut. Maka akan terjadi grafik persamaan garis lurus Y sama dengan 4X dikurangi 1. Ini ada contoh selanjutnya persamaan garis lurus yang persamaannya adalah 3X ditambah 4X sama dengan 12. Kalian bisa di sininya hubungannya adalah negatif 3X ditambah 4X sama dengan 12. Itu kalau X-nya sama dengan 0, berarti kita dapatkan Y-nya sama dengan negatif 4 dan dapatkan titik 0, negatif 4. Kalau Y-nya yang sama dengan 0, maka kita dapatkan titik X-nya sama dengan 3, berarti titik koordinatnya adalah 3,0 dan dihubungkan antara titik 3,0 dan 0, negatif 4. Persamaan garis lurus yang berikutnya adalah 6X ditambah 4Y sama dengan 24 pada kartesius. Kalian disuruh menggambar. Nah, caranya kita misalkan X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 6. Jadi kita dapatkan titik 0,6. Nah, jika yang Y-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 4 dan mendapatkan titik koordinatnya 4,0. Nah, jadi grafik yang melalui titik koordinat 0,6 dan 4,0 itu adalah yaitu dari titik A dan titik B kita hubungkan dengan garis lurus. Dia condong ke kiri. Nah, di sini ada grafik persamaan garis lurus yang mendatar dan yang tegak. Kalau yang tegak itu berarti grafiknya X sama dengan A, itu tegak. Nah, yang mendatar itu persamaan garisnya adalah Y sama dengan B. Jadi grafiknya sejajar dengan sumbu X. Oke. Perhatikan lagi di sini grafik persamaan garis lurus X negatif 1. X sama dengan negatif 1. Kalian cari di sumbu X yang angka negatif 1. Kemudian di tegak lurus. Kemudian yang Y sama dengan 2 itu artinya garisnya melalui titik 2 di sumbu Y. Jadi grafiknya sejajar dengan sumbu X. Nah, di sini yang kedua adalah gradien atau kemiringan suatu garis. Nah, gradien atau kemiringan suatu garis bisa disingkat dengan M. Itu adalah perubahan panjang sisi tegak atau vertikal berbanding dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Nah, di sini dilambangkan delta Y dibagi dengan delta X. Itu adalah selisih ya.
Nah, contohnya di sini garis lurus yang melalui titik koordinat 0,1 dan 6, berapa itu? 6 ya. Nah, delta Y itu sama dengan 6 satuan, kemudian delta X sama dengan 6 satuan. Jadi gradiennya adalah M sama dengan delta Y per delta X sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Kemudian cara menentukan gradien kemiringan atau persamaan dalam suatu garis lurus. Di sini ada berbagai macam. Yang pertama adalah jika diketahui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2, gradiennya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, jika persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan MX ditambah C, maka gradiennya adalah M. M merupakan koefisien X. Nah, kemudian yang kalau persamaannya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, itu gradiennya adalah M sama dengan negatif A per B. Kemudian sejajar sumbu X itu berarti Y sama dengan C, maka M-nya sama dengan 0. Dan yang sejajar sumbu Y sama dengan X sama dengan C, maka M-nya tidak terbatas atau tidak diketahui, justru kali saking tidak ada. Persamaan garis lurus. Nah, apakah garis yang ada di bawah ini persamaannya apa? Kalian cari dengan mencari dua titik yang dilalui garis tersebut. Nah, berarti garis yang ini melalui 0,0, 0,0 dan melalui 4,2. 4,2. Maka persamaannya adalah Y sama dengan MX ditambah C, Y-nya 0 dan X-nya 0, berarti kita dapatkan C-nya juga 0. Nah, sehingga yang melalui titik 4,2 itu berarti 2 sama dengan M kali 4 ditambah 0, itu artinya M-nya sama dengan setengah. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX ditambah C, kita masukkan yang setengah dan 0. Berarti Y sama dengan setengah X. Oke. Nah, persamaan garis lurus dan gradiennya misalkan garisnya adalah garis G yang melalui titik X1, Y1, kemudian melalui titik B X2, Y2. Nah, gradiennya adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 atau M sama dengan min A per B. Nah, persamaan garisnya adalah Y min Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurangi X1. Nah, yang bawah kita bisa tuliskan persamaan garis G-nya adalah AX ditambah BY sama dengan AB karena di sini adalah garis condong ke kanan. Nah, grafik persamaan garis lurus untuk yang keberapa ini contohnya? Misalkan persamaannya 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Kita cari X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 2. Kita dapatkan titik 0,2, kita cari di koordinat kartesiusnya 0,2. Kemudian kalau Y-nya sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan 3. Jadi kita dapat titik 3,0 ada di sumbu X. Kemudian hubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus. Oke. Persamaan garis lurus yang melalui dua titik itu biar lebih jelas lagi. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 3,7 dan B 2,5. Nah, konsep yang pertama atau cara yang pertama kalian bisa mencari pakai rumus yang ini. Jadi X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan 7, dan X2 sama dengan 2, Y2 sama dengan 5. Kita masukkan dengan persamaan yang pertama, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kita masukkan semua angka yang ada. Jadi yang kita dapatkan adalah Y min 7 per 5 dikurang min 7 atau sama dengan X dikurangi 3 per 2 dikurangi 3. Jadi Y dikurangi 7 per min 2 sama dengan X dikurangi 3 per min 1. Kita kalikan silang, kali silang. Jadi yang min 7, Y min 7 dikurangi kali dengan min 1
Kemudian yang X dikurangi 3 dikali dengan yang min 2. Jadi kita dapatkan min Y ditambah 7 sama dengan min 2X ditambah 6. Kita operasi di PR kita ya, di PR kita berarti Y sama dengan 2X dikurangi 6 ditambah 7. Itu berarti yang kita dapatkan adalah Y sama dengan 2X ditambah 1. Atau pilih dirubah menjadi bentuknya Y sama dengan Y dikurangi 2X sama dengan 1. Oke. Nah, di sini persamaan garis lurus melalui dua titik yang rumusnya agak seperti yang tadi ya sebenarnya, tapi agak ribet bagi kita ya. Tapi bisa diselesaikan. Contohnya, persamaan garis lurus melalui 7,1 dan 6,4. Itu artinya X1-nya 7, Y1-nya 1, X2-nya 6, dan Y2-nya 4. Kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis lurusnya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, di sini langsung kita masukkan angka-angka yang tadi. Jadi Y dikurangi 1 per 4 kurang 1 sama dengan X kurang 7 per 6 kurang 7. Berarti Y min 1 per 3. Kemudian X dikurangi 7 per min 1 kita kalikan silang. Kemudian kita dapatkan Y sama dengan negatif 3X ditambah 22. Oke, contoh lagi, banyak banget contohnya ya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik 2,4 dan 1,4. Nah, misalkan kalian perhatikan di sini rumusnya masih tetap Y min Y1 per Y2 min 1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita masukkan angka-angkanya dan kita dapatkan persamaan garis lurusnya Y sama dengan min 8X ditambah 12. Oke. Nah, kemudian ini persamaan garis lurus dengan rumus yang kedua atau konsep yang kedua. Tentukan gradien dan PDL-nya. Oke. Kalau titiknya A 5,4 artinya X1 5, Y1-nya 4. Dan B 2,12 berarti X2-nya 3 dan Y2-nya 12. Nah, jadi gradiennya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan angkanya jadi 12 kurangi 4 per 3 kurangi 5 sama dengan 8 per negatif 2 sama dengan min 4. Nah, persamaan garis lurus yang melalui titik A 5,4 dan gradien M sama dengan min 4 adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti Y dikurangi 4, X1-nya kita 4, berarti Y dikurangi 4 sama dengan min 4 kali kali X dikurangi 5. Jadi Y min 4 sama dengan min 4X ditambah 20. Nah, 20 itu didapat dari negatif 4 kali negatif 5. Jadi positif. Kemudian min 4-nya kita oper ke kanan, jadi Y sama dengan min 4X. Ditambah 20 ditambah 4. Tadinya di kiri negatif, pindah ke kanan jadi positif. Nah, berarti kita sederhanakan Y sama dengan negatif 4X ditambah 24. Itu adalah bentuk eksplisit. Kemudian di PRPT, jadi Y ditambah 4X dikurangi 24 sama dengan 0, itu bentuk implisit. Nah, jadi persamaan garis lurus yang melalui titik A 5,4 dengan gradien M negatif 4 itu ada dua macam. Yang pertama adalah Y sama dengan negatif 4X ditambah 24, itu eksplisit. Dan yang kedua adalah Y ditambah 4X dikurangi 24 sama dengan 0, itu adalah bentuk implisit. Oke. LKPD 10 persamaan garis lurus part 1. Nah, soal yang pertama. Tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Yang pertama adalah A, Y sama dengan negatif 5X ditambah 8. B, 3Y sama dengan 7X dikurangi 10. C, 5X ditambah 6Y sama dengan 22. D, 3X dikurangi 4Y ditambah 15 sama dengan 0. Oke, tentukan gradiennya tadi, rumusnya di depan udah ada. Soal yang kedua, tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui dua titik negatif 4,0 dan 0,3. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Apa persamaan garisnya? Soal nomor 3, tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui dua titik
melewati 2,0 dan 0,4. Nah, ini gradiennya berapa dan persamaan garisnya bagaimana? Soal nomor 4, tentukan gradien dan persamaan garis lurus melalui 3,4 dan 5,8. Di sini melalui 2 titik kalian bisa cari konsep yang pertama dan konsep yang kedua, terserah. Yang penting kalian paham. Soal nomor 4, tentukan garis dan persamaan garis lurus yang melalui 2 titik 4,0 dan 0,3. Di sini garis disebut L, garis L. Gambarnya ini, gradiennya berapa, dan persamaan garisnya bagaimana. Soal nomor 6, tentukan gradien dan persamaan garis melalui 0,-4 dan 6,0. Itu persamaan garisnya bagaimana, dan gradiennya berapa, gambarnya seperti di sini. Soal nomor 7, tentukan garis atau gradien yang melalui 3 titik di sini, 0,-2, 2,0, dan 4,2. Sebenarnya kalian ambil 2 titik saja, terserah kalian mau pakai titik yang mana. Soal nomor 8, tentukan gradien dan persamaan garis lurus melalui 2,1 dan 6,4. Grafiknya seperti ini. Nah, gradiennya berapa dan persamaan garisnya bagaimana. Soal nomor 9, tentukan gradien yang melalui negatif 2, negatif 1 dan 2,7. Persamaannya bagaimana, grafiknya seperti yang ada di sini. Nah, soal yang nomor 10 adalah soal yang terakhir. Gambarlah grafik persamaan garis lurus berikut. Y sama dengan 3X ditambah 9, 2Y sama dengan negatif 6X ditambah 12, 4X ditambah 5Y sama dengan 20, 3X dikurangi 5Y ditambah 30 sama dengan 0, dengan buku berbeda. Oke. Kerjakan LKBD 10 persamaan garis lurus. Tulis jawaban kalian di kertas folio dan buku berpeta dengan cara penyelesaiannya, dan kumpulkan langsung di sekolah sesuai jadwal kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.